Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anida Nur Fajrina dengan NIM 2006511001101 dari kelas 3D. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit tentang gangguan penglihatan, di mana gangguan penglihatan ini sering disebut dengan tunanetra. Nah, etimologis tunanetra berasal dari dua kata, yakni tuna dan netra. Tuna berarti kecacatan atau kekurangan. Nah, sedangkan netranya berarti mata atau penglihatan. Tunanetra itu tidak sama dengan buta, tetapi banyak anggapan yang salah kalau tunanetra itu berarti buta. Apalagi bagi mereka yang baru awam mengenal apa yang dimaksud dengan tunanetra. Para penyandang tunanetra ini memiliki indera penglihatan yang tidak dapat berfungsi secara optimal. Tunanetra itu sendiri adalah individu yang indera penglihatannya tidak dapat digunakan sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk kepada penyebab tunanetra. Penyebab tunanetra pada dasarnya sangat beraneka ragam, baik itu dari prenatal atau sebelum kelahiran dan postnatal atau setelah kelahiran. Prenatal, faktor penyebab keturunan pada masa prenatal sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Antara lain, yang pertama, keturunan ketunetraan yang disebabkan oleh faktor keturunan terjadi dari hasil perkawinan bersaudara sesama tunanetra atau memiliki orang tua yang tunanetra. Jadi, ketika kita menemui seorang pasangan yang sama-sama memiliki keturunan tunanetra atau yang mereka sendiri itu tunanetra, maka penyebab anaknya kemungkinan adalah tunanetra. Ketunanetraan akibat faktor keturunan antara lain retinitis pigmentosa, penyakit pada retina yang umumnya merupakan keturunan. Penyakit ini sedikit demi sedikit menyebabkan mundur atau memburuknya retina. Gejala pertama biasanya sukar melihat di malam hari, diikuti dengan hilangnya penglihatan perival dan sedikit saja penglihatan pusat yang tertinggal. Yang kedua, pertumbuhan anak dalam kandungan ketunanetraan yang disebabkan karena proses pertumbuhan dalam kandungan dapat disebabkan oleh gangguan ibu waktu hamil. Yang kedua, penyakit menahun seperti TBC hingga merusak sel-sel darah tertentu selama pertumbuhan janin dalam kandungan. Yang ketiga, infeksi atau luka yang dialami oleh sang ibu akibat terkena rubella atau cacar air dapat menyebabkan kerusakan pada mata, telinga, jantung, dan sistem susunan saraf pusat pada janin yang berkembang. Nah, yang keempat ini, infeksi karena penyakit kotor seperti toxoplasmosis, trakoma, dan tumor. Tumor dapat terjadi pada otak yang berhubungan dengan indera penglihatan atau pada bola mata itu sendiri. Nah, yang kelima itu kurangnya vitamin tertentu dapat menyebabkan gangguan pada mata sehingga hilangnya fungsi penglihatan. Nah, gangguan yang kedua postnatal atau setelah kelahiran. Penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal dapat terjadi sejak atau setelah bayi dilahirkan. Antara lain, yang pertama itu kerusakan pada mata atau syaraf mata pada waktu persalinan akibat benturan alat-alat atau benda keras. Nah, yang kedua, waktu ibu bersalin, ibu mengalami penyakit gonorrhoe sehingga baksil gonorrhoe menular pada bayi, yang pada akhirnya setelah bayi mengalami sakit dan berakibat hilangnya data penglihatan. Nah, yang ketiga, mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan, misalnya keroptalmi. Misalnya, keroptalmia. Keroptalmia ialah penyakit mata karena kekurangan vitamin A atau virus trakoma, yakni penyakit mata akibat virus cilimidezone trachomatis. Trach yakni penyakit mata yang
Nah, virus selanjutnya seperti TRAC, yakni penyakit mata yang menyerang bola mata, sehingga lensa mata menjadi keruh. Akibatnya, terlihat luar mata menjadi putih. Nah, penyakit yang selanjutnya seperti glaukoma atau penyakit mata karena bertambahnya cairan dalam bola mata, sehingga tekanan pada bola mata meningkat. Nah, virus selanjutnya ialah virus selanjutnya seperti diabetic retinopathy adalah gangguan pada retina yang disebabkan karena diabetes. Retina penuh dengan pembuluh-pembuluh darah dan dapat dipengaruhi oleh kerusakan sistem sirkulasi hingga merusak penglihatan. Virus selanjutnya yaitu macular degeneration adalah kondisi umum yang agak membaik di mana daerah tengah dari retina secara berangsur memburuk. Anak dengan retina degenerasi masih memiliki penglihatan perifer, akan tetapi kehilangan kemampuan untuk melihat secara jelas objek-objek di bagian tengah bidang penglihatan. Nah, virus yang selanjutnya yaitu retinopathy of premature. Biasanya, anak yang mengalami ini karena lahirnya terlalu prematur. Pada saat lahir, masih memiliki potensi penglihatan yang normal. Bayi yang dilahirkan prematur biasanya ditempatkan pada inkubator yang berisi oksigen dengan kadar tinggi. Sehingga pada saat bayi dikeluarkan dari inkubator, terjadi perubahan kadar oksigen yang dapat menyebabkan pertumbuhan pembuluh darah menjadi tidak normal dan meninggalkan semacam bekas luka pada jaringan mata. Nah, peristiwa ini sering menimbulkan kerusakan pada selaput jala atau retina dan tunanetra total. Dan yang keempat ialah kerusakan mata yang disebabkan terjadinya kecelakaan, seperti masuknya benda keras dan tajam, cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan dari kendaraan, dan lain-lain. Yang selanjutnya kita masuk kepada penanganan anak tunanetra ditinjau dari segi jenis layanannya. Layanan pendidikan bagi anak tunanetra meliputi layanan umum dan layanan khusus. Layanan umum seperti latihan yang diberikan terhadap anak tunanetra umumnya meliputi hal-hal berikut: keterampilan, kesenian, dan olahraga. Dan yang kedua itu layanan khusus atau rehabilitasi. Layanan khusus atau rehabilitasi yang diberikan terhadap anak tunanetra antara lain sebagai berikut: latihan membaca dan menulis braille, latihan penggunaan tongkat, latihan orientasi dan mobilitas, latihan visual atau fungsional penglihatan. Sedangkan dalam pelayanan bimbingan konseling, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pendidikan anak tunanetra adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, penempatan anak tunanetra. Dalam menempatkan anak tunanetra perlu diperhatikan. Ya, yang pertama itu anak tunanetra ditempatkan di depan agar dapat mendengarkan penjelasan guru dengan jelas. Jadi, anak yang memiliki tunanetra itu harus ditempatkan di tempat duduk yang paling terdepan supaya anak tunanetra itu bisa melihat dengan jelas. Nah, yang kedua itu memberikan kesempatan pada anak tunanetra untuk memiliki tempat duduk yang sesuai dengan kemampuan penglihatan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada poin pertama itu, anak yang tunanetra itu harus ditempatkan di tempat awal atau di tempat depan supaya anak tunanetra itu bisa melihat dengan jelas. Nah, yang ketiga, anak tunanetra hendaknya ditempatkan berdekatan dengan anak yang relatif cerdas. Mengapa demikian? Agar terjadi proses saling membantu antara anak tunanetra dan anak yang cerdas tersebut. Nah, poin yang keempat ialah tidak diperkenakan dua anak tunanetra duduk berdekatan. Mengapa demikian? Agar lebih terintegrasi dengan anak awas. Mengapa anak tunanetra itu tidak boleh duduk dengan anak tunanetra? Karena ketika anak tunanetra itu duduk dengan anak tunanetra, biasanya saling membutuhkan dan mereka itu tidak bisa membantu satu sama lain. Jadi terjadinya kewalahan atau kelalaian dalam pembelajaran.
Nah, yang kedua itu alat peraga yang digunakan hendaknya memiliki warna yang kontraks. Warna yang kontraks itu pada alat peraga bahan cetakan antara tulisan dan warna dasar kertas harus kontraks atau berbeda. Nah, yang ketiga, ruang belajar bagi anak tunanetra, terutama anak low vision, cukup mendapatkan cahaya atau penerangan. Yang keempat, program bimbingan pengajaran dan latihan di sekolah yang berkaitan dengan kebutuhan interaksi sosial anak tunanetra dapat diberikan guru dalam bentuk yang pertama itu bimbingan untuk mengenal situasi sekolah baik dari sisi fisik bangunan maupun dari sisi interaksi orang per orang. Nah, yang kedua itu menumbuh kembangkan perasaan nyaman, aman, dan senang dalam lingkungan barunya. Nah, yang ketiga itu melatih kepekaan indera-indera tubuh yang masih berfungsi sebagai bekal pemahaman kognitif efektif dan psikomotornya. Nah, yang keempat ini melatih keberanian anak tunanetra untuk mengenal hal-hal baru, terutama hal-hal yang tidak ia temui ketika berada di rumah. Nah, yang kelima ini menumbuhkan kepercayaan diri dan kemandirian dalam berkomunikasi dan melakukan kontak. Yang keenam, memiliki mobilitas anak untuk mengembangkan kontak sosial yang akan dilakukan dengan teman sebaya. Nah, selanjutnya memberikan pendidikan etika dan kesantunan berkaitan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu daerah. Pendidikan etika yang berlaku di rumah dapat berbeda ketika anak tunanetra masuk ke dalam lingkungan baru dengan beragam kepribadian individu. Nah, selanjutnya ini mengenalkan anak tunanetra dalam berbagai karakter interaksi kelompok. Hal ini dapat memberikan pemahaman bahwa tiap kelompok memiliki karakter interaksi yang berbeda. Misalnya, kelompok anak-anak kecil, anak-anak remaja, atau kelompok orang-orang dewasa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.